Strategi Jitu Kluivert, Timnas Indonesia, bisa bawa pulang 3 poin saat lawan Australia. Sebagai pelatih yang kenyang pengalaman internasional di level tinggi, baik sebagai pemain dan sebagai asisten pelatih Timnas Belanda, Patrick Kluivert memiliki pandangan untuk menghadapi Timnas Australia di bulan Maret mendatang. Total football yang biasa diterapkan tim-tim Belanda dikenal cukup efektif yang menekankan pada fleksibilitas posisi, penguasaan bola, dan kerjasama tim. Maka tak heran jika Kluivert memantau para pemain Indonesia dan pemain naturalisasi dari menit bermain, mentalitas, kebugaran dan kompetitif skill individu. Mari kita simak dulu perbandingan dengan tim Australia. Secara keseluruhan, para pemain tim dari negara kanguru memiliki banyak kelebihan, terutama postur tubuh yang lebih ideal. Teknik dan skill individu lebih baik karena pembinaan terstruktur sejak usia dini dan pengalaman internasional lebih luas. Sementara pemain Timnas Indonesia, rata masih berada di bawah skill individu pemain Australia. Pemain Timnas Indonesia memiliki daya juang yang tinggi, terutama saat berlaga di depan fans fanatiknya, pun juga terkendala oleh mental yang gampang drop saat melawan tim dengan pengalaman yang lebih baik. Timnas Australia dengan berbagai pengalamannya, memiliki konsistensi dalam bermain, disiplin dan rapi. Sementara itu, pemain Timnas Indonesia sering keteteran di struktur pertahanan, juga saat transisi bertahan ke menyerang, atau sebaliknya. Repotnya lagi, pemain Timnas Indonesia sering terhambat oleh ketidakmampuan menjaga konsistensi tempo selama 90 menit. Strategi yang relevan untuk Timnas Indonesia. Mari kita kulik, berdasarkan pandangan yang pernah dipaparkan Kluivert tentang formasi tim dalam permainan. Pertahanan solid dan terorganisir, menggunakan formasi bertahan dan serangan balik cepat, 4-5-1, yang memastikan pertahanan rapat, terutama di area tengah dan sayap yang sering dieksploitasi oleh Australia. Fokus pada blok rendah untuk memaksa lawan bermain melebar dan menghindari duel fisik di area tengah. Karena Timnas Australia cenderung memanfaatkan postur tinggi mereka dalam duel udara. Memadatkan area tengah dan mengontrol ruang di zona pertahanan dapat meminimalkan peluang Timnas Australia untuk melakukan crossing atau tembakan jarak jauh. Serangan balik cepat. Timnas Indonesia harus bisa memanfaatkan kecepatan pemain sayap, wingback yang bisa naik dan turun secara cepat dan disiplin. Gelandang bertahan bisa melakukan loop langsung kepada striker di belakang garis pertahanan lawan. Back Australia sering memiliki postur tinggi, tetapi kurang gesit menghadapi pemain cepat di area belakang. Serangan balik yang cepat dan efektif bisa menjadi senjata utama. Fokus pada bola mati, melatih eksekusi bola mati seperti tendangan sudut, tendangan bebas, dan lemparan ke dalam jauh secara intensif di laga kontra Australia. Menempatkan pemain dengan kemampuan heading terbaik di area strategis untuk memanfaatkan peluang ini. Tim Australia memang cenderung kuat dalam penguasaan bola, tetapi pertahanan mereka kadang kurang disiplin dalam situasi bola mati. Ini adalah peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk mencetak gol. Pressing situasional, menerapkan pressing di area tertentu, seperti pressing ketat di momen transisi lawan, lantas kembali pada formasi pertahanan awal. Membuat pressing ketat secara terus-menerus membuat stamina pemain Timnas Indonesia cepat habis. Australia sering bermain dengan build-up lambat dari belakang. Kanan yang tepat di momen mereka lengah bisa memaksa mereka melakukan kesalahan fatal. Fleksibel, formasi 4-3-3 saat menyerang cepat dan transformasi 4-5-1 saat bertahan. Hal ini mengharuskan pemain sayap dan wingback harus disiplin saat transisi. Transformasi tersebut akan menjaga keseimbangan tim, sehingga tidak mudah dieksploitasi saat kehilangan bola. Fokus, para pemain Timnas Indonesia harus siap mental saat menghadapi tekanan, terutama saat pemain Australia menguasai bola. Penekanan untuk disiplin menjadi penting. Pemain Timnas Indonesia sering kehilangan fokus dalam momen krusial, terutama di menit akhir. Dengan mental yang kuat, maka lebih optimis mampu mempertahankan agregat hingga akhir pertandingan. Masih ada yang perlu dimanfaatkan, antara lain adalah rotasi pemain dan memanfaatkan keunggulan supporter saat bermain di kandang.
Melakukan rotasi pemain yang tepat, terutama di lini tengah dan sayap, untuk menjaga stamina sepanjang pertandingan. Dengan strategi tersebut, timnas Indonesia bisa memaksimalkan kekuatan dan memanfaatkan kelemahan Australia, meskipun secara materi pemain mungkin masih kalah. Paling penting, setiap pemain harus tampil dengan mentalitas bahwa mereka yakin untuk menang. Bagaimana menurutmu? Kasih komentar di bawah guys ya.